Mengenal manusia purba. 1. Sangiran. Perjalanan kisah perkembangan manusia di Kepulauan Indonesia tidak dapat kita lepaskan dari keberadaan bentungan luas perbukitan tandus yang berada di perbatasan Kabupaten Serangan dan Kabupaten Karanganyar. Lahan itu dikenal dengan nama Situs Sangiran. Di dalam buku Heri Widianto dan Truman Simanjuntak, Sangiran menjawab dunia diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 1500 tahun yang lalu. Situs Sangiran itu mempunyai luas 8 km pada arah utara selatan dan 7 km arah timur barat. Situs Sangiran merupakan suatu kubah raksasa yang berupa cengkungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Kubah raksasa itu diwarnai dengan perbukitan yang bergelombang. Kondisi deformasi geologis itu menyebabkan tersingkapnya berbagai lapisan bantuan yang mengandung fosil-fosil manusia purba dan binatang, termasuk artefak. Berdasarkan materi tanahnya, Situs Sangiran berupa endapan lampung hitam dan pasir vulkanik. Tanahnya tidak subur dan terkesan. 2. Trinil Ngawi, Jawa Timur. Trinil Ngawi, Jawa Timur sebelumnya penemuannya di Trinil. Dobis mengawali temuan Pitherosaurus erectus di Desa Kedorobus, sebuah desa terpencil di daerah Pilangencang, Madiun, Jawa Timur. Desa itu berada tepat di tengah hutan jati di lereng selatan. Penggunaan kendeng pada saat Du Bois meneliti dua horizon lapisan berfosil di Kebun Rubus ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan rahang kekar dengan bagian peragraham yang masih tersisa. Peragraham itu menunjukkan ciri gigi manusia, bukan gigi kera, sehingga diyakini bahwa fragmen rahang bawah tersebut memiliki rahang hominid. Pitherosaurus itu kemudian dikenal dengan Pitherosaurus A. Adalah Trinil, sebuah desa pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggal purbakala telah lebih dulu ditemukan di daerah ini, jauh sebelum von Koningsred menemukan Sangiran pada 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Dobis di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh Pichok Sekhemuli tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil martabak dan kalian sebagian dan wilayah Sangiran semenjak dilaporkan Sekhemuli di situs itu seolah-olah terlupakan dalam waktu yang lama. Dobis juga pernah datang ke Sangiran, akan tetapi ia kurang tertarik dengan temuan-temuan di wilayah Sangiran pada 1934. Gustav Friedrich Ludwig von Koningsred menemukan artefak litik di wilayah Ngebong yang terletak sekitar 2 km di barat laut purba Sangiran. Artefak litik itulah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Semenjak penemuan von Koningswald, situs fosil Homo erectus secara prodis dan berkesinambungan. Homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk
pada tahap manusia pada happiness manusia modern. Situs layanan tidak hanya memberikan gambar tentang film saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya binatang dan juga lingkungan. Situs itu ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada 1996 yang tercantum dalam nomor 539 daftar warisan dunia World Heritage List UNESCO. 3 jenis homo. Fosil jenis homo ini pertama diteliti oleh von Reitz di wajah. Penelitian dilanjutkan oleh Eugene Dobis bersama kawan-kawan dan menyimpulkan sebagai jenis homo. Ciri-ciri jenis homo ini muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol, dahi juga masih menonjol. Sekalipun fisik menonjol jenis Pitheropus, bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Hidup dan perkembangan jenis manusia ini sekitar 40.000 tahun sampai 25.000 tahun yang lalu. Tempat penyebaran tidak hanya di kepulauan Indonesia tetapi juga di Filipina, Cina Selatan. Jenis Megathropus. Jenis manusia purba ini berutama berdasarkan peneliti von Eng di Sangiran tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini kemudian para ahli menanamkan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus melagjanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badan tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidupnya berpikirankan pada zaman Pleistosen awal. 2 jenis Pitheropus. Jenis manusia ini didasarkan pada peneliti Eugene Dobis tahun 1890 di dekat Trinidad, sebuah desa di pinggir Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Setelah rekonstruksi terbentuk rangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pitheropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan di Mojokerto sehingga disebut Pitheropus mojokertoensis. Jenis manusia purba yang juga terkenal sebagai rumpun Homo erectus ini paling 3 lapis banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan jenis sejarah Heofi manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar Pleistosen tengah. Manusia wajah Homo vajaxis merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat dijajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistos pada tahun 1889. Manusia wajah ditemukan oleh Bidi van Erector Houten di sebuah curug di lereng pegunungan keras di barat laut, campuran dekat tulang Jawa Timur. Sertono Kartorjo DKKM mengurai tentang wajak. Temuan itu berupa tengkorak termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah luas leher. Temuan wajah itu adalah Homo erectus. Mukanya datar dan lebar akar, hidungnya lebar, bagian mulutnya model dahinya dan di atas matanya ada busur kuning nyata. Tengkorak diperkirakan memiliki seorang perempuan berumur 30 tahun dan mempunyai volume otot 1630 cc. Wajah keduanya ditemukan oleh Dobis pada tahun 1890 di tempat yang sama. Rahang bawah besar dengan gigi yang besar pula. Kalau menutup gigi muka atas mengenai gigi muka bawah. Dari tulang pahanya dapat diketahui bahwa tinggi tubuhnya kira-kira 173 cm. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia wajah bertumbuh tinggi dengan isi tengkorak yang besar. Wajah sudah termasuk Homo sapiens jadi saat berbeda ciri-cirinya dengan Pitheropus. Manusia wajah mempunyai ciri-ciri Balk, Mogol maupun Australozoid. Diperkirakan dari manusia wajah inilah subras Melayu Indonesia dan turun pula berevolusi menjadi ras Australozoid sekarang. Muka erectus lebih mongoloid oleh karena sangat datar dan pipinya sangat menonjol ke samping. Manusia liang buah.
yang pengumuman tentang penemuan manusia Homo erectus pada tahun 2004 menggemparkan dunia. Ilmu pengetahuan sisa-sisa manusia ditemukan di sebuah gua liang gua oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia, sebuah gua permukiman di Flores. Liang gua bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin, sebuah gua yang sangat lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar, merupakan tempat permukiman yang nyaman bagi manusia pada masa praksara. Yang gua merupakan sebuah temuan manusia modern awal dari akhir masa Pleistosen di Indonesia yang menakjubkan, yang diharapkan dapat menyibak asal-usul manusia di Kepulauan Indonesia. Dari manusia hilang gua ditemukan oleh Peter Ropus Wardi bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Elektronik Nasional pada bulan September 2003. Temuan itu dianggap sebagai penemuan Homo erectus sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang gua. Pada tahun 1950-an, sebenarnya manusia liang gua telah memberikan data-data tentang adanya kehidupan praksara. Saat lebih dahulu menemukan beberapa fragmen tulang manusia di liang gua yang menemukan tulang yang berasosiasi dengan berbagai alat serpi dan gerabah. Tahun 1965 ditemukan 7 buah rangka manusia beserta beberapa bekal kubur yang antara lain berupa beliung dan barang-barang gerabah. Kapasitas kranial tersebut berada jauh di bawah Homo erectus 1000 cc, manusia modern Homo sapiens 1400 cc, dan bahan berada di volume otak sampanse 850 cc. Menurut tahu kejauhan manusia yang buat secara terlalu berada dalam konteks zaman musik dari ciri Australia yang itu bentuk tengkorak yang memanjang. Tahun 2003 diadakan menggali oleh Saudara dan Institut kerjasama antara Pusat Penelitian dan Nasional dengan Universitas Australia. Penelitian itu menghasilkan berupa manusia liang gua kurang dari 6 individu yang menunjukkan asal invalid dan postur yang sejenis dengan liang gua, yang mempunyai kesamaan dengan alat-alat batu dan sisa-sisa binatang komodo dan spesies kerdil gajah purba jenis Stegodon, termasuk dalam spesies baru yaitu Homo flexus atau sebaliknya Homo, satu jenis spesies yang telah ada di kalangan genus Homo. Dalam pengamatan yang lebih mendalam terdapat manusia Flores itu ternyata ada percampuran antara karakter kranial yang cukup menonjol antara karakter Homo erectus dan Homo sapiens. Seluruh karakter kranial fasial dari manusia liang gua 1LB1 dan liang gua 6LB6 menunjukkan dominasi karakter kranial yang sering ditemukan pada Homo erectus, walaupun beberapa aspek modern Homo sapiens juga sangat terlihat jelas. Namun demikian, karakter Homo sapiens hendaknya dilihat sebagai aktor tingkah evolusi. Dalam spesies ini bila dikaitkan dengan masa hidup manusia liang gua sekitar 1000 tahun yang lalu, maka LB1 dan LB6 seharusnya dipandang sebagai satu dari Homo sapiens. 3. Perdebatan antara Pansy dan Homo erectus. Penemuan fosil Pitheropus oleh Du Bois dihubungkan dengan teori evolusi manusia yang ditulis oleh Charles Darwin Harry di dalam penulisan perdebatan itu seperti berikut. Fosil Pitheropus oleh Du Bois yang dipublikasi pada tahun 1894 dalam berbagai majalah ilmiah melahirkan perdebatan dalam di Du Bois ternyata menyatakan bahwa menurut teori evolusi Darwin, Pitheropus erectus adalah peralihan ke manusia karena merupakan moyang manusia. Kenyataan Du Bois itu kemudian menjadi perdebatan apakah benar atap tengkorak dengan volume kecil gigi berukuran besar dan tulang paha yang berciri modern itu berasal dari manusia individu, sementara orang menduga bahwa tengkorak tersebut merupakan tengkorak seekor gibah. Semenjak dari sebesar niran gigi merupakan sembilan Pang SB dan dunia edisi Kesti Jawati. Prestasi manusia purba. Tulang paha memiliki manusia modern gambar
1.17 Charles Darwin. 50 tahun kemudian terbukti bahwa gigi tersebut memang berasal perdebatan kemudian hingga ada pokok Lewis mempresentasikan penemuan tersebut dalam International Geology pada tahun 1895 di Leiden, Belanda, dalam pameran publik geologi Sokri di London. Saat nominal dan pameran itu banyak ahli yang udah tinggi. Perubahan itu kemudian berlanjut hingga ke Eropa ketika Davis mempresentasikan penemuan tersebut dalam pameran International Geology pada tahun 1895 di Leiden, Belanda, dan dalam pameran publik British Geology Society di London. Setelah pameran itu banyak ahli yang tidak ingin melihat temuannya itu lagi. Davis pun kemudian menyimpan hasil temuan itu sehingga pada tahun 1922 temu itu mulai diteliti oleh Franz dan Ries. Temuan-temuan Davis itu menandai munculnya sebuah kajian ilmu paleontologi telah lahir di Indonesia. Tahun 1920-an merupakan periode yang luar biasa bagi antropologi manusia. Teori itu terus menjadi perdebatan para ahli paleontologi berbicara tentang ortogenis dan heterogenis. Seorang teman Davis melakukan teori yang sangat terkenal. Davis telah melakukan penemuan fosil masing-masing, sementara Bloch menemukan modalitas evolusi dengan masa fisik bahwa perbedaan dari kera ke manusia terjadi melalui perkembangan fetus. Davis itu dan Bloch kemudian bertemu dan jalur evolusi dari Erectus yang sangat terkenal bahwa Paleogenesis dan Ontogenesis sama sekali tidak dapat dipisahkan. Penemuan kemudian bertambah gencar sejak tahun 1927. Penemuan situs jalur di dekat Beijing menghasilkan sejumlah besar fosil manusia yang diberi nama Stratosaurus. Tengkorak fosil besar tertular pada tersebut menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan Pitheropus erectus. Seorang ahli biologi menyatakan bahwa standar geologi tidak dimungkinkan memisahkan Pitheropus erectus dan Sinaitrorhopus pectus dengan genus yang berbeda dengan manusia modern. Pitheropus adalah satu tahapan dalam proses evolusi ke orang Homo sapiens dengan kapasitas tengkorak yang kecil. Karena itu perbedaan itu hanya berbeda spesies, bukan perbedaan genus. Dalam pandangan ini maka Pitheropus erectus harus diletakkan dalam genus Homo, dan untuk mempertahankan spesies aslinya dinamakan Homo erectus. Maka berakhirlah dapat perpanjang mengenai Pitheropus dan dari Davis dalam sejarah perkembangan dari manusia berjalan puluhan tahun. Saat ini diterima sebagai dari Jawa bagian dari Homo erectus. Terima kasih, saya Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.